Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan tentang cerita-cerita horor dan mistis. Untuk teman-teman yang rajin menonton video saya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diperlancar segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum itu, jangan lupa untuk bantu video saya terus berkembang teman-teman, dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Tidak menggunakan uang sama sekali guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menyupport saya hingga sampai saat ini. Kali ini cerita yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua adalah yang berjudul Jemputan Berdarah. Kisah ini diceritakan dari seorang wanita yang bernama Amy. Amy mau menceritakan tentang pengalaman mengerikan ini ketika pulang dari rumah sakit. Kejadian yang tidak pernah Amy duga-duga sebelumnya, sehingga sempat membuat Amy trauma. Sudah 1 jam lamanya Amy menunggu, namun jemputan itu belum juga datang. Hari ini pengalaman pertama Amy menunggu lama di depan parkiran. Sementara malam sudah semakin larut, hampir 2 jam. Dan hampir jam 12 malam. Belum ada tanda-tanda kemunculan suaminya. Karena capek menunggu, Amy menyandarkan dirinya di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari kamar mayat. Dengan diiringi perasaan gelisah tak menentu, Amy mencoba untuk menelpon suaminya lagi. "Halo Pak, lama banget sih, dari tadi nih saya nunggu," katanya sedikit kesal dengan keterlambatan suaminya. "Maaf Bu, ban motor pecah, terpaksa aku ke bengkel dulu. Ini lagi meluncur, tungguin ya." Ibu sama siapa?" jawab suaminya. "Sendirian lah, emang sama siapa lagi? Bapak udah sampai mana sekarang?" tanyaku kembali. "Setengah jam lagi lah Bu, sudah nyampai Juti Sawit nih," jawabnya kemudian. Amy sedikit tidak percaya dengan penjelasan suaminya itu. Mana mungkin ban pecah membuatnya terlambat selama itu. Biasanya jam 10:30 sudah sampai, bahkan jam 10 lebih cepat. Kok ini ngaretnya terlalu banget? Jangan-jangan Bapak selingkuh nih? Sebentar saja itu terlintas di benaknya. Namun Amy tepis jauh-jauh prasangka tersebut. Nyatanya suaminya sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi Amy. Nah, suamiku malam itu memang datang menjemput. Namun kedatangannya ke tempat itu menjadi suatu tanda tanya besar hingga sekarang. Aneh dan menyeramkan. Titit, terdengar bunyi klakson sepeda motor dari seberang jalan raya. Aku kenal betul itu adalah suamiku yang datang, jawab Amy. "Pak, sini." "Aneh banget sih, kenapa berhenti di situ? Masuk sini." Semakin kesal aku dibuatnya. Titit, terdengar suara klakson dibunyikan berkali-kali. Aku pun terpaksa menghampirinya. "Bapak ini aneh banget sih, sudah terlambat malah main-main. Lagi pula kemana saja jam segini baru nyampe?" "Capek tahu," kataku jengkel. Aku duduk membonceng. Kemudian suamiku langsung tancap gas tanpa berucap sepatah kata pun. Semakin keheranan aku dibuatnya.
Namun karena rasa capek dan kantuk akibat aktivitas di rumah sakit seharian, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku peluk erat-erat tubuh suamiku untuk mengusir hawa dingin yang datang tiba-tiba menusuk tulangku. Ih, dingin banget sih tubuh kamu. Rasa aneh semakin menyelimuti. Tidak seperti biasanya hawa tubuh suamiku terasa dingin seperti es. Kamu kenapa sih, Mas? Habis kecebur ya? Tanyaku, namun tidak ditanggapi juga olehnya. Motor melaju semakin kencang. Tubuhku menggigil dahsyat. Bukan karena hawa dingin yang membaur di sekujur tubuh, namun karena efek tubuh dari lelaki yang ada di depanku ini. Seandainya saja laju motor tidak sekencang ini, aku sudah dari tadi aku lepaskan pelukanku. Karena tidak kuat menahan dingin dan yang bersumber dari badan beliau. Mas, pelan-pelan dong, dingin banget, kataku memelas. Berharap suamiku memperlambat laju kendaraannya. Namun berkali-kali aku ajak bicara, tetap saja dia membisu. Sekedar info, perjalanan pulang dari kota Indramayu ke Jatibarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Sudah 1 bulan lamanya aku dipindah tugaskan. Kebetulan kebagian jam malam. Tadinya aku mau ngekos di kota sekalian supaya pulang perginya dekat. Namun suamiku melarangnya. Katanya pemborosan. Makanya dia rela menjemputku tengah malam begini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pada saat itu jarak perjalanan hampir setengahnya. Namun tiba-tiba saja suamiku menghentikan motornya. Pak, ngapain kita turun di sini? Tanyaku heran. Kembali dia tidak memperdulikannya. Kesal banget aku dibuatnya. Suamiku kemudian beranjak menuju ke arah pohon besar yang berada di samping badan jalan. Dan terlihat bagian bawahnya tertutup semak-semak yang sangat lebat. Hampir saja satu dini hari aku melihat keanehan yang tidak seperti biasa. Suamiku berdiri tegak mematung di depan pohon yang rindang itu. Berlahan bulu kuduku mulai berdiri, entah karena takut atau saking dinginnya. Aneh banget sih bapak ini, ngapain malah berdiri di situ? Kesini Pak, ayo pulang, panggilku berkali-kali. Namun tetap saja dia tidak merespon. Beberapa saat kemudian, suamiku melambaikan tangannya padaku. Tidak mau Pak, ibu takut, ucapku. Namun terus saja dia melambaikan tangannya ke arahku. Karena penasaran, aku hampiri dia. Aku berusaha menyibak semak-semak yang cukup tinggi, hampir setengah badan. Bapak jangan main-main, serem tahu, kataku semakin takut. Perlahan-lahan aku melangkah. Agak susah jalan ini dilewati, jadi harus berhati-hati. Aku semakin dekat dengannya. Perlahan mataku menangkap sesosok tubuh yang tergeletak persis di hadapan suamiku. Oh, siapa itu? Aku terpana. Tepat di bawah pohon tampak sesosok tubuh dalam posisi telungkup. Mataku memandang lekat-lekat tubuh yang terkapar itu, mencoba untuk memastikan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Dan dekat terlihat punggung dan sekujur keadaannya penuh dengan luka-luka. Tidak mungkin orang tidur dalam keadaan luka-luka begini. Aku mengambil senter. Naluri seorang dokter mengajakku untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. Pak, jangan diam aja. Bantu ibu. Ayo angkat, pintaku. Namun kembali ucapanku tidak diperdulikannya. Terpaksa aku melakukannya sendiri.
Dengan susah payah akhirnya aku berhasil membalikkan badannya. Sungguh tragis, sekujur tubuh lelaki yang masih mengenakan helm itu penuh dengan luka bacok. Tapi tunggu, sepertinya aku mengenal dengan laki-laki ini. Karena saking penasarannya, aku berusaha untuk mengenali wajah laki-laki malang itu. Aku buka helm yang menutupi wajahnya dan ibu itu mayatku. Barusan tepatnya 1 jam yang lalu ada pembegal motor menghadang aku melawan. Menghadang. Aku melawan. Tapi mereka membacokku dengan samurai dan motorku dibawanya kabur. Ucap suamiku. Aku terkejut sok, astagfirullahaladzim. Aku tidak percaya melihat kejadian yang aneh ini. Dan setelah berkata itu, suamiku lenyap berikut dengan sepeda motornya. Teriakku histeris, "Bapak!" Aku menjerit histeris dan lalu tak sadarkan diri. Pagi harinya aku sudah dikerumuni banyak orang. Kemudian itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini aku benar-benar tidak percaya kalau suamiku yang aku cintai pergi mendahuluiku dengan cara mengenaskan. Walaupun pembegal itu akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian, namun tetap saja kejadian itu membekas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Sesosok mayat menghampiriku, menjemput aku di rumah sakit, dan kemudian memberitahukanku bahwa kalau orang yang menjemput diriku di rumah sakit telah meninggal dunia, telah tewas dibegal. Itulah cerita tragis yang saya ceritakan tadi, teman-teman, dengan ibu dokter yang bernama Emi yang pulang dari kerja dijemput suaminya dan akhirnya suaminya dibegal. Dan akhirnya yang menjemput istrinya ke rumah sakit itu adalah sosok arwahnya untuk memberitahu bahwasannya suaminya meninggal dunia dibegal dan dibacok sama pembegal. Sampai disitulah teman-teman cerita horor dan mistis saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.